Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Nama saya Muhammad Fadli dengan NIM 19440000166 dan rekan saya yang bernama. Halo teman-teman, nama saya Adela Sprianti Burusurbakti dengan NIM 194400162, kelas manajemen C Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ernida Takna Hutasuhud. Saya akan menjelaskan makalah kelompok kami, yaitu Anjak Piutang. Sejarah Anjak Piutang. Pada tahun 1880, banyak pabrik di Inggris yang menjual hasil produksinya ke Amerika. Namun dalam proses transaksinya, mereka tidak tahu untuk tata cara penagihannya. Lalu selanjutnya banyak perusahaan yang mengembangkan cara untuk mengatasi masalah tersebut dengan bertindak sebagai perantara dalam kegiatan penjualan barang tersebut. Perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan ini disebut faktor atau agen. Lalu banyak perusahaan yang memakai cara ini untuk melakukan penilaian guna untuk menentukan kelayakan kredit nasabahnya. Perkembangan peran tersebut berlanjut dengan pembelian faktur pabrik tekstil oleh pihak faktor yang selanjutnya diluangkan pada saat jatuh tempo. Pengertian anjak piutang. Anjak piutang dapat didefinisikan sebagai transaksi pembelian dan penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek klien kepada perusahaan faktoring, yang kemudian akan ditagih oleh perusahaan anjak piutang kepada pembeli karena adanya pembayaran kepada klien oleh perusahaan faktoring. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan pokoknya anjak piutang yaitu 1. Pembelian dana atau pengalihan piutang jangka pendek dari transaksi perdagangan. 2. Mengurus administrasi penjualan kredit. 3. Penagihan piutang perusahaan klien. Peran anjak piutang. Manfaat yang dapat diperlukan oleh perusahaan anjak piutang dalam rangka peningkatan kemampuan dunia usaha yaitu 1. Menurunkan biaya produksi perusahaan. 2. Memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pembayaran di muka atau advance payment sehingga akan meningkatkan credit standing perusahaan klien. 3. Meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan klien karena klien dapat mengadakan transaksi dagang secara bebas atas dasar open account, baik perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. 4. Meningkatkan kemampuan klien memperoleh laba melalui meningkatkan perputaran modal kerja. 5. Menghilangkan ancaman kerugian akibat terjadinya kredit macet. 6. Mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Pihak-pihak yang terkait anjak piutang yaitu meliputi yang pertama, pelaku utama yang terlibat dalam kegiatan anjak piutang yaitu perusahaan anjak piutang, klien, dan nasabah. Yang kedua, faktor adalah pihak yang menawarkan jasanya. Klien adalah pihak yang menggunakan jasanya. Jenis-jenis anjak piutang. 1. Berdasarkan pemberitahuan. Disclosure factoring adalah pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan pihak debitor. 2. Berdasarkan penanggungan risiko. Resource factoring. Anjak piutang dengan cara ini berkaitan dengan risiko debitor yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dalam perjanjian ini, klien akan menanggung risiko kredit terhadap piutang yang dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. 3. Berdasarkan pelayanan. Full service factoring. Perjanjian anjak piutang yang meliputi semua jenis jasa anjak piutang, baik dalam bentuk jasa pembiayaan maupun jasa non-pembiayaan. 4. Berdasarkan lingkup kegiatan. Domestic factoring, yaitu kegiatan transaksi anjak piutang dengan melibatkan perusahaan anjak piutang, klien, dan debitor, semuanya berdomisili dalam negeri. 5. Berdasarkan pembayaran kepada klien. Maturity, yaitu transaksi pengalihan piutang yang pembayarannya dilakukan perusahaan anjak piutang
pada saat piutang tersebut jatuh tempo. Jasa-jasa anjak piutang. Jasa-jasa anjak piutang dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu pertama, jasa pembiayaan atau financing service. Perusahaan anjak piutang pembiayaan yang besarnya berkisaran antara 60 sampai 80% dari total piutang setelah dilakukan kontrak anjak piutang dan penyerahan bukti-bukti penjualan barang. Kedua, jasa non-pembiayaan atau non-financing service. Penyediaan jasa non-pembiayaan oleh perusahaan anjak piutang pada dasarnya merupakan jasa untuk melayani kepentingan pengelolaan kredit klien. Ruang lingkup anjak piutang. Kegiatan transaksi anjak piutang dapat dibedakan dalam bentuk yang pertama, anjak piutang domestik. Mekanisme perdagangan tanpa melibatkan jasa anjak piutang akan menyebabkan kurang lancarnya cash flow perusahaan. Jangka waktu piutang dagang umumnya berkisaran antara 30 sampai 90 hari. Bagi perusahaan yang memiliki modal kerja yang berbatas penjualan kredit akan sangat mengganggu yang pada gilirannya yang akan memengaruhi kelancaran usaha atau produk perusahaan manufaktur. Penggunaan anjak piutang memungkinkan penjualan untuk mengubah penjualan kreditnya tersebut dalam bentuk tunai. Yang kedua, anjak piutang internasional. Anjak piutang internasional atau sering juga disebut export factoring merupakan fasilitas untuk membantu mempercepat proses pembayaran tunai atas transaksi antar penjual di suatu negara atau eksportir dengan pembeli dari negara lain atau importir. Perbedaan anjak piutang dengan kredit bank. Pada prinsipnya, factoring tidak memakai sistem jaminan dengan agunan, sementara kredit bank umumnya memakai agunan meskipun bukan merupakan keharusan mutlak. Perusahaan faktor tidak dapat menggali dana sendiri langsung kepada masyarakat, misalnya lewat deposito, tabungan giro, dan lain sebagainya. Sementara bank dapat melakukannya sehingga menurut perhitungan pembiayaan dengan factoring akan lebih mahal dibanding dengan pembiayaan lewat kredit bank. Karena menarik dana langsung dari masyarakat, maka masyarakat untuk sebuah bank. Tata cara pelaksanaan dan pengawasannya lebih ketat dibanding dengan sebuah perusahaan faktor. Bank ada pengawasan dari Bank Indonesia, yang juga berwenang mengeluarkan peraturan-peraturan bila diperlukan. Sementara perusahaan faktor beserta segala aktivitasnya tidak tunduk kepada Bank Indonesia, melainkan hanya Kementerian Keuangan saja. Penilaian perusahaan terhadap anjak piutang. Pertama, riwayat piutang macet. Kedua, manajemen kredit oleh klien. Ketiga, penilaian kredit oleh klien. Keempat, industri. Kelima, persyaratan kredit. Keenam, sifat customer. Ketujuh, pola pembelian. Kedelapan, pengambilan utang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kesimpulan yang kami dapatkan, perusahaan anjak piutang merupakan perusahaan yang melakukan pemberian jasa, penagihan, pembelian, dan pengelolaan penjualan kredit kliennya. Berbagai macam fasilitas yang diberikan oleh perusahaan anjak piutang semuanya didasari dengan pertimbangan faktor risiko piutang yang tidak dapat ditagih atau kegiatan anjak piutang merupakan salah satu sumber dana bagi perusahaan yang memang sedang membutuhkan uang dengan segera, yang semua kegiatannya diatur sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar tidak merugikan salah satu pihak. Dan video ini yang kami buat tentang anjak piutang semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.